Shalom Ibu dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil review kami. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri, Agripina Siku dengan NIM 19190111 dan rekan-rekan saya Yusufianto Kodara dengan NIM 19190158. Saya Heri Rudoko dan NIM 19190097. Perkenalkan, nama saya Emilia Ilda Sedia, NIM 19190115. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Abiluci, NIM 19190060. Perkenalkan, nama saya Otniel Kuji, NIM 19190093. Perkenalkan, nama saya Reza Imanul Muata, NIM 19190081. Perkenalkan, nama saya Tony Julian Splaimo, NIM 19190101. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dami William Sondawa, NIM 19190134. Nama lengkap saya Veronica Lydia Kato dengan NIM 19190083. Perkenalkan, nama saya Febren Cerabe dengan NIM 19190090. Perkenalkan, nama saya Paulus Banimihang dengan NIM 19190144. Terima kasih. Kasus yang pertama, dampak reformasi administrasi perpajakan Indonesia. Reformasi administrasi di Indonesia merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan dengan pembenahan pegawai perpajakan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam rangka memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. Masalah penelitian. Masalah apresiasi wajib pajak orang pribadi kecil, kontribusi pemerintah pajak orang pribadi pemerintah kepulang untuk pribadi. Proposal penelitian. Beberapa permasalahan yaitu: 1. Sulitan untuk mengetahui besar pajak. 2. Pemeriksaan masyarakat tentang pajak. Sentru negatif masyarakat bertanya kemana uang pajak dialiri karena pihak-pihak yang telah dibayar pihak pajak tidak merasakan manfaat bayar pajak. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, reformasi administrasi perpajakan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan 3 komponen penting, yaitu yang pertama, kepatuhan wajib pajak, yang kedua, kepercayaan publik, yang ketiga, produktivitas petugas pajak. Grand teori. Ada beberapa kemungkinan definisi dari reformasi administrasi perpajakan yang dapat digunakan untuk memperjelaskan teknologi Tensi dan Plesio 1995 meningkatkan reformasi administrasi perpajakan sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan. Selain itu, reformasi administrasi perpajakan juga memuat strategi terkait kepatuhan pajak, di mana sumber daya yang langka harus dialokasikan secara efisien untuk mendeteksi dan menghukum ketidakpatuhan sekaligus mempromosikan kepatuhan. Atau Rekman 2003, Grip 2004, Brodo et al. 2008. Namun, makalah ini mendefinisikan reformasi administrasi perpajakan sebagai strategi komprehensif dalam reformasi struktur organisasi DJP, proses bisnis manajemen, sumber daya manusia, dan tata kelola yang baik atau DJP 2007. Variabel dan skala pengukuran.
Jurnal ini menggunakan 3 variabel dalam penelitian dan menggunakan skala nominal karena jurnal ini membahas permasalahan dalam bentuk simbol, yaitu pertama variabel tag bebas, kedua variabel kontrol, ketiga variabel kepentingan. Populasi penelitian. Pertama, hasil negatif sampai batas tertentu konsisten dengan Peoran 2011. Peoran 2011 menyelidiki dampak LTO pada kinerja penerimaan pajak di 40 negara. Sampel dan teknik sampling mengukur perbedaan antara rasio pajak rata-rata 3 tahun sebelum dan sesudah pembentukan KPP, menunjukkan bahwa perbedaannya tidak berbeda. Nyata dari nol yang berarti pengaruh KPP terhadap pendapatan terbatas. Selanjutnya, evaluasi masing-masing negara menunjukkan kinerja pendapatan negatif setelah pembentukan LTO di 17 negara. Metode pengumpulan data. Data untuk makalah ini terdiri dari 2 data utama, data terkait pajak dan data indikator makroekonomi provinsi. Data terkait perpajakan diperoleh dari DJP. Data tersebut meliputi penerimaan pajak, jumlah wajib pajak terdaftar, dan jumlah SPT tahunan PPh yang dilaporkan. Karena data asli terkait pajak adalah data setingkat kantor pajak, dan tingkat provinsi diperoleh dengan menggabungkan data dari kantor pajak yang wilayah hukumnya berada di provinsi yang sama. Indikatornya makroekonomi tingkat provinsi diperoleh dari Statistik Indonesia atau berbagai publikasi. Data tersebut meliputi produk domestik regional bruto atau PDRB, komponen sektor PDRB, dan jumlah penduduk. Berikut teknik analisis data. Sejak modernisasi selesai pada akhir tahun 2008, periode yang lebih panjang ini memungkinkan untuk membandingkan penerimaan pajak sebelum dan setelah selesainya reformasi administrasi perpajakan. Pertama, menggunakan data tingkat provinsi untuk mempresentasikan implementasi reformasi secara bertahap di seluruh provinsi. Yang kedua, menggunakan data tingkat provinsi, data tersebut dapat dikonstruksi sebagai data panel untuk mengontrol variabel potensial yang dihilangkan menggunakan instrumen efek tetap. Dan yang ketiga, menggunakan analisis regresi yang dapat mengontrol variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak dan difokuskan pada variabel reformasi. Materi yang berikut hasil penelitian. Dengan menggabungkan temuan dalam kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, penulis menyarankan beberapa rekomendasi khusus. Temuan menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tetapi tidak cukup untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hasil ini menyiratkan bahwa dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi, DJP harus fokus pada pengawasan terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar untuk mengubah peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi penerimaan pajak. Bagi wajib pajak badan, temuan ini menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sehingga tidak mempengaruhi penerimaan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak untuk wajib pajak badan harus fokus. Kesimpulan, masalah administrasi wajib pajak orang pribadi dan kecilnya kontribusi penerimaan pajak orang pribadi memberikan peluang untuk perbaikan. Kedua fakta tersebut menunjukkan bahwa DJP harus mulai memfokuskan kebijakannya untuk meningkatkan kemampuan DJP dalam mengenakan pajak kepada wajib pajak orang pribadi tanpa merugikan wajib pajak badan. Kebijakan ini tidak hanya penting karena wajib pajak orang pribadi memberikan kontribusi yang signifikan di negara lain, tetapi juga kebutuhan yang meningkat untuk meningkatkan kesinambungan fiskal dan keuangan pemerintah di masa depan. Yang berikut, keterbatasan penelitian. Brondolo dan kawan-kawan pada tahun 2008 mengatakan sepengetahuan saya mengalami beberapa kelemahan metodologi.
Yang pertama, asumsi tingkat pembebasan yang sama untuk semua tahun yang diselidiki dapat membiaskan hasil karena dalam periode analisis 2001 sampai 2006 Indonesia mengubah beberapa peraturan yang dapat mempengaruhi tingkat pembebasan. Selama masa analisis, misalnya pemerintah Indonesia mengubah peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2001 yang mengatur tentang barang kena pajak strategis yang dibebaskan dari PPN. Yang kedua, Brondolo dan kawan-kawan pada tahun 2008 menggunakan analisis makro atau tingkat nasional untuk menyelidiki dampak reformasi. Analisis ini bertentangan dengan kenyataan bahwa reformasi dilakukan secara bertahap. Untuk periode 2002 sampai 2003 reformasi difokuskan pada kantor pajak secara nasional dan akhirnya mulai tahun 2004 reformasi mulai dilaksanakan dari wilayah Jakarta ke wilayah Indonesia. Riset makalah ini menggunakan MTO dan STO sebagai proxy untuk pengembangan reformasi administrasi perpajakan dan mengecualikan LTO karena sulitnya menghubungkan pendapat LTO dengan provinsi tertentu. Mengingat bahwa makalah ini telah berusaha untuk mengurangi pengecualikan itu dengan hanya memasukkan pendapatan MTO dan STO. Penelitian ini masa depan mungkin diperlukan untuk secara khususnya menyelidiki dampak LTO. Selain itu, daripada menggunakan MTO dan STO, penelitian masa depan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan proxy lain untuk reformasi administrasi perpajakan. Yang kedua, kasus 2, dampak pemberdayaan perempuan pada pembangunan pariwisata berkelanjutan, peran mediasi terlibat pariwisata. Garis baru, pariwisata berkelanjutan adalah yang mengundang semua pihak terutama anggota masyarakat untuk mengelola sumber daya dengan cara yang memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika sambil memastikan keberlanjutan budaya lokal, habitat alam, keanekaragaman hayati, dan sistem pendukungan penting lainnya. Kesalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan merasa kurang terhubung dan digunakan oleh masyarakat. Mereka juga tidak menemukan rasa semangat kebersamaan. Oleh karena itu, mereka kurang didukung oleh komunitas mereka dan dengan demikian kurang diberdayakan secara sosial. Hal ini juga dapat disebabkan oleh beberapa tantangan yang dihadapi perempuan pekerjaan industri pariwisata, seperti tantangan yang berkaitan dengan budaya, jaringan sosial, lingkungan, tempat kerja, pendidikan, dan pelatihan, dan keragaman gender. Tujuan penelitian. Tujuan Timur Tengah, Organisasi Pariwisata Dunia, Perserikatan Bangsa 2020. Dalam konteks yang sama, pada 2019 berpendapat bahwa Arab Saudi adalah ujian kasus untuk mempertanyakan sejauh mana perbedaannya wanita yang ramah bisnis dapat benar-benar berkontribusi pada emansipasi wanita. Ini sangat penting untuk industri pariwisata, di mana presentasi perempuan tumbuh di industri pariwisata Saudi. Selain itu, pada tahap awal pembangunan ini penting untuk mengkaji pemberdayaan perempuan karena sangat penting untuk keterlibatan pariwisata dan pembangunan kelanjutan. Dengan mengintegrasikan konsep pemberdayaan perempuan ke dalam konteks pariwisata, kebutuhan akan penerapan konsep multidisiplin yang lebih luas tampak jelas untuk menciptakan perubahan yang dapat mencapai keterlibatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan merasa kurang terhubung dan didukung oleh masyarakat. Mereka juga menunjukkan rasa semangat kebersamaan
Oleh karena itu, mereka kurang didukung oleh komunitas mereka, dan dengan demikian kurang diberdayakan secara sosial. Yang berikut, variabel dan skala pengukuran. Semua variabel dalam penelitian ini berasal dari skala mapan sebelumnya. Boley dan McGehee 2014, skala multidimensi untuk pemberdayaan perempuan digunakan. Skala tersebut memiliki 3 dimensi bernama, yaitu pemberdayaan psikologis 5 item, pemberdayaan sosial 3 item, dan pemberdayaan politik 4 item. Keterlibatan pariwisata diukur dengan 6 item yang berasal dari Soehartanto, Dekanan Suri, dan Triunit 2018. Akhirnya, skala 6 item digunakan untuk mengukur pembangunan pariwisata berkelanjutan. Yang berikut, populasi penelitian. Data ini diperoleh dengan menargetkan total 1.400 peserta, mewakili sekitar 7% dari total populasi. Kuesioner survei didistribusikan selama November dan Desember 2019 antara wanita yang bekerja restoran, bandara, hotel, dan agen perjalanan di tempat wilayah utama Provinsi Riyadh, Provinsi Makkah, Provinsi Timur, dan Provinsi Madinah. Berikut sampel dan teknik sampling. Digunakan untuk mendapatkan sifat deskriptif responden, melakukan sampel independen, dan untuk menguji reliabilitas dimensi penelitian menggunakan nilai Cronbach alpha karena kompleksitas metode yang diusulkan. Sifat struktural dari metode konseptual diperiksa menggunakan analisis faktor konfirmasi. Semua kondisi yang diperlukan yaitu berurusan dengan data yang hilang, multikoliniaritas dan linearitas untuk menjalankan CFA dan SEM diuji dan dipenuhi. Metode pengumpulan data. Yang pertama, penelitian ini secara empiris mengkaji pemberdayaan perempuan melalui pariwisata dan dampak langsungnya terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan serta dampak tidak langsung melalui keterlibatan pariwisata. Penelitian ini mengadopsi skala multidimensi pemberdayaan, terutama pemberdayaan psikologis, sosial, dan politik yang dikembangkan oleh Boley dan Margay 2014 untuk menilai pemberdayaan perempuan melalui pariwisata. Hasil mendukung studi terbaru tentang konteks KSA bahwa pariwisata adalah sarana untuk memberdayakan perempuan di KSA. Yang kemudian hasil penelitian. Yang pertama, hasilnya memiliki beberapa implikasi, baik lagi pembuat kebijakan pariwisata, terutama di negara perkembangan dan para sarjana, pembuatan kebijakan dan perencana pariwisata seringkali di negara berkembang, yaitu KSA, di mana pengembangan pariwisata masih baru secara politis, memberdayakan perempuan untuk memajukan agenda pembangunan mereka. Topal 2019, namun terbatas atau tidak ada pertimbangan aktual yang diberikan untuk pemberdayaan sosial dan integrasi perempuan dalam komunitas mereka yang lebih luas. Ya, sekian dan terima kasih. Kesimpulan, penelitian ini secara empiris mengkaji pemberdayaan perempuan melalui pariwisata dan dampaknya langsung terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan serta dampak tidak langsung melalui keterlibatan pariwisata. Secara politik, perempuan setuju bahwa mereka juga diberdayakan. Hal ini terlihat jelas ketika mereka memiliki suara dalam pengembangan pariwisata dan terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, mereka juga menemukan diri mereka didukung oleh kepemimpinan dan pembuat kebijakan. Yang berikut, keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan beberapa peluang untuk penelitian lebih lanjut. Salah satunya keterbatasan dalam responden penelitian adalah wanita yang bekerja di dalam.
Keterbatasan juga meliputi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Indikator tersebut diukur dengan nilai-nilai berdasarkan wawancara pendapat masyarakat dan para pengunjung pariwisata mengenai objek pariwisata tujuan. Feature research. Pertama, pembuat kebijakan dan perencana pariwisata seringkali dikembangkan di negara berkembang, yaitu KSA, di mana pengembang pariwisata masih baru. Secara politis, pemberdayaan perempuan untuk memajukan agenda pembangunan mereka. Kedua, untuk memastikan keterlibatan yang lebih baik dan dalam pariwisata, serta STD untuk membuat kebijakan harus meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang peran vital perempuan dan keterlibatan mereka dalam pengembangan pariwisata. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.